Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaelino dengan NIM 198 dari BP22 dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang dengan prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya melakukan pemenuhan UAS yaitu dari mata kuliah Statistika. Bagaimana dengan penjelasannya akan ada di video selanjutnya. Baiklah, untuk data nomor 1 dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilainya. Dengan cara menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesis dengan secara urut dan jelas. Lalu, membuatkan deskriptifnya dengan memberikan interpretasi rata-rata simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data tersebut. Dengan menyimpulkan dengan interpretasi dengan menggunakan alfa 0,05. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan langkah-langkah dalam membuat uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita akan melihat bagaimana hasil dari data tersebut. Baiklah, inilah langkah-langkahnya. Nah, setelah datanya keluar, maka kita dapat menginterpretasinya sebagai berikut. Hipotesis H0-nya yaitu distribusi populasi mengikuti distribusi 0. Dan hipotesis H1-nya didistribusikan populasi tidak memberikan atau tidak mengikuti distribusi 0. Sebagai berikut yaitu jika probabilitasnya besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Dan begitupun sebaliknya, jika probabilitasnya kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Yaitu dengan keputusan bahwa pada kelompok asymptotic two-tail atau untuk uji coba dua sisinya itu 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,182 dibagi 2 yaitu 0,092. Di sini dapat memprobabilitaskan yaitu di atas 0,5, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Dan untuk deskriptifnya, rata-rata minnya dapat dilihat yaitu 7318,93. Dan untuk simpangan bakunya itu 186,654. Dan untuk nilai minimumnya itu 50,00. Dan untuk dalam nilai maksimumnya dapat kita lihat yaitu 86,67. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 dapat dilihat sebagai berikut ya guys ya. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasannya sama seperti yang tadi dengan mengikuti langkah-langkah yang saya berikan. Atau dengan mengikuti langkah-langkah yang akan saya contohkan sebagai berikut ini. Yaitu dengan awal ya tentu saja dengan awal kita harus membuat datanya dulu.
Jika data yang sudah keluar, maka dapat kita investasikan sebagai berikut. Untuk penyaluran persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai kolom B, yaitu kolom Underhill Coefficient, yaitu di kolom B didapatkan konstanta 60,786. Sedangkan nilai koefisien variabelnya itu 2,38 dan variabel konstannya itu 0,57. Dengan persamaan regresi seperti ini. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,567 X2. Itu adalah bentuk umum dari regresi. Nah, untuk X1 dan X2-nya, maka di nilai beserta itu 0 sekian, artinya nilai beserta 0 itu yaitu 60,786. Nah, bagaimana jika X1 dan biaya promosi naik 1 juta rupiah? Maka nilai beta 1 adalah 2,238 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi X1 penjualan akan diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah dengan asumsi X2 tetap konstan. Dan bagaimana jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat? Dapat kita berikan nilai beta 2-nya itu 576. Yang berarti setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 676 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstanta. Dan promosi penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luasnya stand 150 meter kuadrat, maka penjualannya dapat diinvestasikan dengan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas atau 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksikan adalah 247,896 juta rupiah. Baiklah, sekian video dari saya atau penjelasan dari saya. Bila saya salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.